bizarre discoveries, 3 separate suitcases, all containing human remains. There was no doubt of what it was. It was a set of human legs. They found a dark green Kenneth Cole suitcase. Who's the man Brian spoke to jury? The one who tried to take care of everybody. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan lagi, yang dimana kasus pembunuhan ini melibatkan sepasang suami istri. Dan kasus pembunuhan ini pun menjadi salah satu kasus pembunuhan yang bisa dibilang sangat ekstrim dan tak ada yang menyangka kalau dia pelakunya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, ini dia, The Suitcase Killer. Kasus pembunuhan ini mulai terungkap pada tanggal 5 Mei tahun 2004, yang dimana seorang nelayan menemukan sebuah koper di perairan Chesapeake Bay di daerah Virginia Beach, yang dimana saat dia mengangkat koper tersebut dan membukanya, koper tersebut berisikan sepasang potongan kaki manusia. Dan kemudian pada tanggal 11 Mei tahun 2004 kembali lagi ditemukan sebuah koper yang berisikan potongan tubuh manusia bagian atas. Dan kemudian sekali lagi ditemukan sebuah koper pada tanggal 16 Mei tahun 2004, yang dimana koper tersebut berisikan sepasang potongan tangan manusia. Penemuan 3 koper ini membuat polisi mencurigai adanya keterkaitan dengan hilangnya seorang pria yang bernama Bill McGuire. Saat polisi mencoba untuk mencocokkan wajah dari si korban dengan sketsa wajahnya Bill McGuire atau si pria yang hilang ini, polisi menemukan kemiripan yang sangat fantastis, yang dimana polisi langsung mengungkapkan kalau pria tersebut beridentitas Bill McGuire. Melanie McGuire ketika mengetahui suaminya sudah meninggal dalam keadaan yang mengenaskan itu, ia langsung mengadakan acara kremasi dan pemakaman untuk suaminya. Namun dengan hal ini, polisi malah menaruh curiga kepada Melanie McGuire, yang dimana polisi mencurigai bagaimana kalau ternyata Melanie lah pelakunya. Sebelum gue ngebahas tentang kasusnya lebih lanjut, gue jelasin dulu siapa itu Melanie McGuire. Melanie Lynn McGuire lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1972 di Ridgewood, New Jersey. Ia tumbuh besar di Ridgewood dan Middletown Township di New Jersey. Dia berkuliah di Rutgers University dengan mengambil double degree di jurusan matematika dan psikologi, dan ia pun lulus pada tahun 1994. Kemudian Melanie melanjutkan lagi pendidikannya di Charles E. Gregory School of Nurse untuk mendapatkan diploma keperawatannya, yang dimana ia dapatkan dan lulus pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 1999, Melanie menikah dengan seorang veteran tentara Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama William McGuire, atau yang akrab dipanggil dengan Bill. Singkat cerita, sampailah pada bulan April tahun 2004. Melanie dan Bill sudah menikah selama 5 tahun dan juga sudah dikaruniai dengan 2 orang anak laki-laki. Yang satu berusia 4 tahun, yang satu berusia 1 tahun. Bill bekerja sebagai computer programmer dan Melanie bekerja sebagai perawat. Mereka menghabiskan semasa pernikahan mereka tinggal di Ridgewood, New Jersey, atau tempat lahirnya si Melanie McGuire, si istrinya ini. Dan mereka baru saja membeli rumah senilai 500.000 US dollar di Ridgewood, New Jersey. Selang beberapa hari dari mereka baru membeli rumah baru tersebut, Bill dan Melanie berantem besar, yang dimana Bill menginginkan untuk pindah ke daerah Virginia Beach. Melanie di sini nggak setuju dengan keputusannya Bill tersebut ya, karena mungkin ngerasa baru beli rumah baru dan harganya juga nggak murah. Melanie mengaku pada saat mereka berantem, Melanie itu ditampar dan mulutnya itu disumbat menggunakan kain lap oleh Bill. Melanie juga mengatakan kalau ini bukan yang pertama kalinya Bill melakukan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Melanie melaporkan kepada pihak kepolisian New Jersey kalau Bill ini hilang. Dan dia mengatakan mungkin saja dia pergi karena mereka baru saja berantem besar.
Sementara polisi New Jersey berusaha untuk mencari keberadaannya Bill McGuire, polisi Virginia Beach mendapatkan sebuah panggilan yang sangat mengejutkan. Pada tanggal 5 Mei tahun 2004, seorang nelayan bersama dengan temannya, dan temannya ini bawa anaknya, jadi total 3 orang, ini sedang berlayar di perairan Virginia Beach untuk menangkap ikan. Pada saat mereka sedang di perairan Virginia Beach, mereka melihat sebuah koper yang mengambang di perairan tersebut. Karena mereka penasaran, mereka mengangkat koper tersebut untuk ditaikkan ke dalam kapal. Ketika mereka mengangkat koper tersebut ke atas kapal, anaknya dari temannya nelayan tersebut merasa kegirangan dan sangat semangat karena anak itu mengira kalau mungkin saja ini tuh sebuah harta karun yang mengambang di lautan. Makanya dia benar-benar semangat banget. Dan si nelayan ini mencoba untuk membuka koper tersebut. Ketika si nelayan membuka koper tersebut, ia melihat sebuah plastik hitam. Dan ketika si nelayan mencoba untuk membuka si plastik hitam tersebut, semua yang berada di kapal itu terkejut karena mereka melihat sepasang potongan kaki manusia. Ketika mereka melihat hal ini, mereka langsung terkejut dan langsung menuju ke pesisir. Dan ketika mereka sudah nyampe di pesisir, mereka sudah docking, mereka langsung menghubungi polisi setempat. Polisi Virginia Beach langsung bergegas datang ke TKP dan diceritain semua apa yang si nelayan dan rekan dan anaknya tersebut alami, dan polisi langsung mencoba untuk menyelidiki tentang kasus ini lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 11 Mei tahun 2004, koper kedua ditemukan oleh seorang mahasiswi yang sedang berada di Fisherman's Island. Mahasiswa ini mengklaim kalau koper tersebut berwarna gelap dan berbau sangat menyengat. Dari sini si mahasiswi ini tidak melakukan apapun ke si kopernya. Dia tidak mencoba untuk mengangkatnya, bahkan untuk membukanya sekalipun. Si mahasiswi ini langsung mencoba untuk menghubungi polisi setempat dan pihak kepolisian langsung menindak koper tersebut. Koper tersebut langsung dibawa oleh pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan medis. Ketika koper itu dibuka, sama seperti koper yang pertama, di mana koper tersebut berisikan sebuah plastik hitam yang membungkus sesuatu. Ketika para tim medis membuka plastik hitam tersebut, mereka menemukan sebuah potongan tubuh manusia bagian atas, yang dimana potongan tubuh tersebut juga memiliki 3 luka tembakan, 1 di kepala dan 2 di dada. Pada tanggal 16 Mei tahun 2004, koper ketiga ditemukan di perairan Chesapeake Bay oleh petugas setempat, yang dimana koper tersebut memiliki warna yang sama atau warna yang gelap dan berukurannya lebih kecil, dan di dalamnya berisikan sebuah plastik hitam yang membungkus sepasang potongan tangan manusia. Dari sini pihak kepolisian Virginia Beach langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan langkah awal, yaitu rekonstruksi wajah. Setelah langkah awal ini sudah mereka lakukan dan sudah selesai, mereka merilis ke publik sketsa wajah korban. Tak butuh waktu yang lama, beberapa orang menghubungi pihak kepolisian Virginia Beach dan mengatakan bahwa sketsa wajah tersebut adalah William McGuire atau Bill McGuire. Orang-orang yang yakin kalau ini tuh Bill berspekulasi kalau pelakunya ini adalah Melanie. Dan pihak kepolisian Virginia Beach merasa ini ada keterkaitannya dengan hilangnya Bill McGuire. Maka dari itu penyelidikan pun langsung dialihkan ke pihak kepolisian New Jersey, karena Melanie McGuire tinggal di Ridgewood, New Jersey. Saat penyelidikan Melanie McGuire dimulai, polisi sudah bisa menemukan beberapa bukti kuat yang menunjukkan kalau Melanie ini pelakunya. Dan polisi pun dibuat lebih curiga dan merasa aneh karena ketika Melanie mengadakan acara kremasi dan pemakaman untuk suaminya Bill, acara tersebut hanya berlangsung sekitar 10 menit saja.
Polisi mendapatkan bukti kuat yang dimulai pada tanggal 16 April tahun 2004, yang dimana Melanie kedapatan membeli sebuah senjata api di daerah Eastern Pennsylvania. Melanie membeli sebuah pistol kaliber 38 beserta pelurunya yang bernama Woodcutter, yang dimana juga peluru tersebut sama persis dengan yang ada di dalam tubuhnya Bill. Pemilik toko tersebut mengatakan bahwa ia mengingat Melanie karena tidak banyak wanita yang datang untuk membeli pistol atau senjata api. Dan ia pun mengatakan bahwa Melanie mengisi sebuah formulir pembelian dan mengatakan dia adalah seorang perawat. Pada tanggal 8 Mei tahun 2004, seorang pekerja derek baru saja menderek sebuah mobil Nissan Maxima tahun 2002 milik Bill dari Atlantic City. Kemudian polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapati bahwa mobil tersebut berada di sebuah motel yang bernama Flamingo Motel pada tanggal 30 April tahun 2004. Menurut Melanie, Bill memiliki kecanduan berjudi dan seringkali datang ke Atlantic City untuk berjudi. Polisi berhasil mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Melanie memindahkan mobil Bill. Dan Melanie mengaku kalau itu hanya sekedar prank. Kemudian polisi juga mendapatkan sebuah informasi tentang Easy Pass-nya milik Melanie, yang dimana Easy Pass-nya ini melakukan sebuah transaksi di Gate, Delaware, tepatnya 2 hari setelah pembunuhan Bill. Melanie mencoba untuk menghubungi pihak Easy Pass untuk menghapus rekam transaksi tersebut. Dan selain Melanie, ada seorang pria yang tak dikenal juga mencoba untuk menghubungi pihak Easy Pass untuk melakukan hal yang sama. Dan pria yang tak dikenal ini dipercaya oleh banyak orang kalau pria tersebut adalah ayah tirinya Melanie. Bukti kuat selanjutnya yaitu polisi menemukan beberapa sampel yang sama persis dengan yang Melanie miliki di rumah. Salah satunya ada fiber pada bajunya Bill, yang dimana fiber tersebut sama persis dengan fiber sofa milik Melanie. Selain itu, ada sebuah handuk medis yang polisi temukan di dalam koper tersebut, yang dimana handuk tersebut juga sama persis dengan yang Melanie miliki di rumahnya dan juga yang Melanie gunakan di tempat kerjanya. Dan polisi juga menemukan kalau plastik hitam yang Melanie gunakan untuk tempat sampah sama persis dengan plastik hitam yang digunakan untuk membungkus badannya Bill di dalam koper tersebut. Bukti yang terakhir adalah polisi mengetahui kalau Melanie ini berselingkuh dengan rekan satu tempat kerjanya yang bernama Dr. Bradley Miller. Brad bersaksi kalau dia dan Melanie sudah menjalin hubungan sejak Melanie hamil putra keduanya. Brad juga bekerja sama dengan polisi untuk membuat Melanie mengaku dengan cara by phone. Polisi berhasil merekam sekitar 500 rekaman telepon antara Brad dan Melanie. Karena sudah merasa bukti cukup kuat, akhirnya polisi melakukan penangkapan terhadap Melanie. Penangkapan dilakukan pada tanggal 2 Juni tahun 2005, yang dimana Melanie baru saja mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Pada saat penangkapan, Melanie segera dibawa ke pusat pemasyarakatan dewasa Middlesex County atas tuduhan tingkat pertama. Tetapi Melanie mendapatkan dan membayar jaminan senilai 750.000 US dollar melalui pengacaranya Joe Tacopina, Steve Turano, dan Mark Ward. Pada saat persidangan, Melanie mengaku kalau dia tidak bersalah. Kemudian pada tanggal 11 Oktober tahun 2005, di mana Melanie kembali lagi ditangkap oleh pihak kepolisian dan langsung diadili dan disidang sama seperti penangkapan dia yang pertama. Namun pada persidangan kali ini, Melanie mendapatkan jaminan senilai 2,1 juta US dollar. Dan dia menyanggupi untuk membayarnya 2,1 juta US dollar. Setelah dia membayarnya, dia kembali lolos dari persidangan tersebut. Dan dia masih mengakui kalau dia tidak bersalah. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2006, Melanie kembali lagi ditangkap untuk 3 kalinya.
Dan Melanie didakwa atas 2 tuduhan. Yang satu adalah menghalangi penangkapan, dan yang satu lagi adalah Melanie mencoba untuk membuat surat agar polisi bisa keluar dari jalurnya. Dia kembali lagi mengaku tidak bersalah dan membayar uang jaminan untuk lolosnya senilai 10.000 US dollar. Pada tanggal 5 Maret tahun 2007, tepatnya sekitar 3 tahun setelah pembunuhannya Bill, penangkapan keempat pun dilakukan terhadap Melanie. Dan Melanie langsung disidang di Middlesex County Courthouse di New Jersey. Jaksa berpendapat bahwa Melanie melakukan pembunuhan karena ingin memulai hidup baru dengan pasangan baru. Namun Melanie bersikeras kalau dia tidak bersalah dan mengaku kalau Bill menjadi sangat murung dan brutal dan juga menjadi pecandu berjudi. Akhirnya pada tanggal 23 April tahun 2007, juri pengadilan memutuskan kalau Melanie Maguire bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Menemukan bahwa bukti mengungkapkan kalau Melanie melakukan pembunuhan tanpa keraguan. Melanie juga dihukum atas tuduhan sumpah palsu, penodaan jenazah manusia, dan kepemilikan senjata api dengan tujuan melanggar hukum. Namun ada sebuah saksi baru yang mengatakan kalau Bill mungkin saja dibunuh oleh gangster dari Atlantic City. Kalau pengakuannya Melanie kan Bill ini memiliki kecanduan berjudi dan selalu datang ke Atlantic City untuk berjudi kan. Dan mungkin saja Bill ini kehabisan uang dan dia mencoba untuk meminjam ke gangster-gangster yang berada di Atlantic City. Dan setelah dia meminjam ternyata dia tidak bisa membayarnya, jadi dia punya hutang yang sangat banyak. Dan saksi ini mengatakan kalau Bill dibunuh atau dieksekusi oleh gangster dari Atlantic City. Namun jaksa membubarkan saksi tersebut karena tidak memiliki bukti apapun yang cukup kuat. Dan pada akhirnya tanggal 19 Juni tahun 2007, Melanie yang pada saat itu berusia 34 tahun dijatuhkan penjara seumur hidup. By this court has been a significant element that causes this court to consider the aggravating factors associated with the murder and to impose the maximum sentence allowed by law. Melanie Maguire hingga hari ini masih menjalani masa tahanannya dan dia juga masih hidup. Dia sekarang berusia sekitar 50 tahun. Dan ia pun beberapa kali sempat diwawancara oleh beberapa media, dan di wawancara tersebut dia masih tetap mengaku kalau dia tidak bersalah. Dan kemudian Melanie Lynn Maguire dikenal oleh banyak orang sebagai The Suitcase Killer. Oke, mungkin segitu aja untuk kasusnya The Suitcase Killer ini. Dan sekarang kalau menurut cocok logi dari gue. Oke, kalau menurut gue ini salah satu pembunuhan yang bisa dibilang cukup ekstrim karena Melanie adalah seorang wanita yang dia membunuh suaminya. Nggak banyak lah istilahnya mungkin wanita yang melakukan sebuah pembunuhan atau eksekusi dan kemudian dipotong-potong tubuh korbannya dan mencoba untuk menghilangkan jejak di 3 tempat yang berbeda atau ya dibagi 3 lah terus disebar kemana-mana. Sebenarnya nggak terlalu banyak cocok logi juga sih, nggak terlalu banyak teori juga. Pada intinya sih Melanie kayaknya sih pengen udahan sama Bill-nya karena dia sudah berselingkuh kan sama si Dr. Bradley Millernya. Dan mungkin Melanie pengen melanjutkan hidupnya bersama si dokter, tapi dia nggak mau ibaratnya gimana ya, pengennya sama si Bill itu pengennya ya udahan gitu aja dan nggak mau harus melalui persidangan perceraian dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi Melanie langsung mengambil keputusan dengan cara yang cepat dengan ya mengeksekusinya si Bill. Ya mungkin seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang The Suitcase Killer. Kalau kalian suka video ini, klik tombol thumbs up atau tombol like-nya. Dan kalau kalian penasaran ke depannya gue upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya untuk selalu ternotifikasi kalau gue upload video baru. Dan kalau kalian punya kritik, saran, atau mungkin pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.